sama Rasulullah Muhammad SAW di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, para pemirsa Garamatan Foundation dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Kamis 29 Desember 2022 saya tengah berada di Kampung Igai Manamas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Di samping saya, alhamdulillah telah hadir tamu istimewa kami. Beliau adalah dai dari pedalaman suku Asmat, Kabupaten Merauke, yang nun jauh di sana. Jadi perjalanan kami ke Merauke itu sama dengan perjalanan kami ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Masya Allah. Jadi walaupun sama-sama di daerah Irian Jaya, tapi jaraknya sungguh sangat jauh. Dan beliau datang pada siang hari ini mengikuti Jambore Dakwah Internasional ke-7 yang dilaksanakan di Igai Manawas. Sudah hampir berada di penghujung acara insya Allah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai secara eksklusif ya tentang sepak terjang dakwah beliau di pedalaman suku Asmat. Ya, mari kita berkenalan lebih dekat dengan sosok Ustadz Abdul Somad dari Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Ya. Para pemirsa Garamatan Foundation di rumah penasaran sebetulnya Ustadz Abdul Somad ini seperti apa ya? Masa kecilnya itu seperti apa sih? Mungkin Ustadz bisa bercerita tentang Ustadz sendiri di masa kecil Ustadz. Baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Abdul Somad Mahuse dari Merauke, dan saat ini bermukim di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Baik, masa kecil Ana jelas tidak seperti teman-teman yang di kota. Kami dari kampung, yaitu di Okaba SD, SMP di Okaba. Kemudian kami bawa masa kecil itu untuk mengajinya sangat sulit, Ustaz. Masya Allah. Sangat sulit untuk kita mendapatkan guru-guru ngaji yang bisa mengajarkan kami mengaji di kampung. Sehingga kami hidup dalam suasana yang seperti apa ya, tidak punya tempat yang untuk belajar mengaji khususnya. Dan alhamdulillah setelah saya lulus SMP di Okaba tahun 2000 pas, kemudian saya ke Merauke dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 2 Merauke dan lulus tahun 2003. Masa-masa SMA juga demikian seperti masa SD tadi. Kami jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Quran. Kemudian setelah lulus SMA waktu itu kami sempat tes anggota kepolisian 2003. Kami sudah lulus, tapi orang tua kami tidak setuju untuk kami masuk ke dalam anggota Polres itu. Kemudian karena merasa mungkin orang tuanya maunya yang lebih baik atau mungkin mau menjadi seorang guru, maka saya berhijrah ke Makassar. Itu 2003. Kemudian saya tes di salah satu kampus, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab yang dipunyai oleh Yayasan Wahda Islamiyah. Nah, di situ saya mulai mengaji dan mulai menimba ilmu pengetahuan agama. Begitu, demikian. Baik. Luar biasa sekali ya ayah bunda sekalian. Masa kecil beliau itu ternyata sangat sulit sekali untuk mencari ilmu agama. Nah, kita akan mengenal lebih dekat. Bagaimana sih sebetulnya awal mulanya ya beliau Ustadz Abdul Somad itu bisa mengenal dakwah. Nah, Ustadz mungkin betul. bisa bercerita ada perjalanan apa sehingga Ustadz bisa masuk ke dalam dunia dakwah. Ya, baik. Jadi waktu itu setelah kami diterima di kampus tercinta kami Stiba Makassar, waktu itu alhamdulillah kami sampai ke Mustawrobi. Nah, pada saat kami Mustawrobi ada salah satu ayahanda kami, Ustadz Jahda Mangka,
beliau itu menyampaikan di depan bahwa antum semua kalau mau hidup tentram, hidup damai, tidak ada cobaan dan lain sebagainya, jangan menjadi seorang dai. Karena seorang dai itu lebih berat pekerjaannya dibandingkan dengan dagang dan lain sebagainya. Sehingga ada timbul penasaran. Itu timbul penasaran. Dari situlah kami mulai bilang, kira-kira saya siap nggak terjun di lapangan waktu itu. Sehingga alhamdulillah saya beranikan diri untuk mengabdi menjadi pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu Bunda sekalian, singkatannya adalah PNS, Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan Ustaz. Ya. Nah, kemudian waktu berjalan sehingga kami ingat 2006 kalau tidak salah itu kami mulai mengabdi di Asmat Kabupaten Agas Kabupaten Asmat Papua. Pertama kali kami injak dakwah dan disitulah kami belajar dakwah di situ. Sehingga alhamdulillah dengan berjalan waktu, alhamdulillah dengan konsisten, istiqomah, sehingga sampai hari ini Islam itu bisa berkembang di Kabupaten Asmat. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda sekalian, mungkin ayah bunda sekalian pernah mendengar tentang bagaimana kondisi adat istiadat, tradisi, ya, kebiasaan, ya, tentang suku Asmat di pedalaman Papua atau Irian Jaya. Ya. Jadi mungkin kita tidak menyadari bahwa di sana ada seorang dai yang perjuangannya luar biasa. Ya. Nah, kita ingin bertanya tentang apa sih tantangan, rintangan, hambatan gitu ya, ketika seorang dai yang mengajak kepada ajaran Islam di suku Asmat. Oke Ustadz, mungkin bisa bercerita Ustadz, apa hambatan, rintangan dan tantangan ketika Ustadz berdakwah di sana Ustadz? Baik. Sebenarnya soal tantangan di lapangan dalam menyebarkan kebaikan, dalam berdakwah mentauhidkan Allah, konsekuensinya adalah siap menerima tantangan, rintangan yang ada di lapangan. Apapun yang terjadi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia dakwah, maka kita harus siapkan diri kita, siapkan mental kita untuk berjuang lebih keras lagi menegakkan kalimat tauhid. Dan salah satu dari sekian banyak cobaan yang saya dapatkan ketika di tahun 2013 waktu itu, pada saat itu ya Masya Allah, apa ya, pada saat itu saya ingin bawa anak-anak khususnya putra daerah dari anak-anak putra daerah suku Asmat, ingin bawa ke Fakfak, kemudian ke Jakarta, ke Bekasi. Ketika dalam perjalanan mengantar mereka, tibalah saat waktu itu kami mau naik kapal. Ternyata di situ pihak teman-teman dari pemuda gereja sudah kepung saya. Masya Allah. Sudah kepung saya untuk bahwa Ustadz Somad, antum tidak boleh bahasa mereka. Antum tidak boleh bawa keluar anak-anak Asmat untuk belajar di luar. Mereka mengatakan, apa gunanya Yapis? Apa gunanya sampai Yapis? Ya pendidikan Islam. Saya mengatakan tidak. Ini kan haknya mereka untuk belajar. Haknya mereka untuk menimba ilmu. Tapi karena kerasnya mereka, sempat itu dikelilingi saya sendiri di tengah. Dan pada saat itu seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi sesuatu, mungkin saya sudah meninggal. Masya Allah. Tapi ingatlah ikhwan sekalian, Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita berusaha untuk menolong agama Allah, mentauhidkan manusia, mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah menolong dia. Maka dalam keadaan air mata bercucuran, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan yang mungkin inilah mungkin perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah waktu itu. Dengan keadaan sedih, keadaan marah juga, saya dipeluk sama seorang anggota polisian, Ustadz, alangkah baiknya pulang. Jadi kami tidak sempat untuk membawa anak-anak ke Fakfak. Kami diantar pulang waktu itu ke rumah. Kemudian kami introspeksi diri. Apakah mungkin perjuangan saya sampai sini?
ataukah saya harus lanjut gitu. Ya, ya. Tapi alhamdulillah ada masukan, ada dorongan, ada semangat yang diberikan oleh kaum muslimin di sekitar saya. Mereka mengatakan, Ustadz, maju, kami siap di depan. Alhamdulillah hari ini untuk perkembangan Islam sangat luar biasa, khususnya Papua Selatan. Baik. Begitu, Ustaz. Ya, Masya Allah ya, tidak terasa air mata ini mengalir begitu saja ya mendengar cerita yang begitu luar biasa dari Ustadz Abdul Somad mendakwakan Islam di suku Asmat ya. Mungkin Ustadz bisa bercerita satu peristiwa yang mungkin sampai saat ini itu satu pengalaman dakwah yang tidak bisa terlupakan seumur hidup ya dalam mendakwahkan syiar Islam di suku Asmat, Ustaz. Baik. Satu pengalaman yang terkesan sampai saat ini adalah saya ucapkan terima kasih kepada istri saya yang telah menemani kami dalam suka dan duka, Allahu Akbar. dalam perjuangan untuk menegakkan tauhid, bukan hanya saja di suku Asmat, tapi kepada siapa saja kami berdakwah untuk menegakkan tauhid. Satu kesan yang paling mendalam bahwa ternyata kejadian itu memberikan saya pelajaran untuk saya tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Bahkan yang sangat masih teringat sekali dalam ingatan saya hari ini, ketika istri saya lompat dari kapal. Ketika istri saya lompat dari kapal ke bawah, jarak 2 meter. Saya mengatakan, ini nggak bisa kalau begini. Itulah yang sangat berkesan. Saya tidak bisa mungkin bercerita panjang lebar karena ini adalah pengalaman pribadi yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian bahwa ternyata dakwah itu tidak harus kita di kota, tidak harus kita di mimbar, tapi dakwah itu sangat dibutuhkan ketika kita di lapangan. Betul sekali Ustaz. Betul sekali Ustaz. Masya Allah ayah bunda sekalian, Garamatan Foundation Channel dimanapun Anda berada, itu adalah ungkapan hati yang begitu mendalam dari seorang dai pedalaman di suku Asmat, Irian Jaya, bahwa ternyata sungguh sangat berat ya dalam hal mendakwahkan syiar Islam di pedalaman suku Asmat. Kemudian mungkin diantara para dai, pendakwah, mubaligh, para ustadz, para guru, para kiai ajengan ingin juga mengetahui sebetulnya metode apa yang ustadz gunakan ketika ustadz mendakwahkan syiar Islam di suku Asmat, karena mungkin suku Asmat ini punya karakter khas yang tidak bisa kita gunakan metode dakwah yang kita gunakan di Jakarta atau di Pulau Jawa gitu ya. Ustadz bisa terapkan di pedalaman suku Asmat. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Baik. Pada dasarnya semua metode bisa kita pakai. Ya. Kita harus tahu bahwa kami di Asmat itu untuk keberagaman cukup tinggi. Sehingga untuk kita berdakwah ke sana kemari, alhamdulillah itu sekarang sudah sangat leluasa lah, bisa luas kami berdakwah. Dan yang sering Anda gunakan di lapangan itu adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak, dengan perbuatan. Apalagi Anda sebagai seorang guru yang mengajar di Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injil Indonesia, di situlah kami memperkenalkan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, etika, akhlak, kemudian budi pekerti, sehingga kemudian pendekatan antara suku seperti saya orang Papua yang dapat bisa mengajak mereka untuk bercerita, bersilaturahmi, sehingga disitulah mereka bisa menerima dakwah kita. Seperti itu, Ustaz. Baik. Jadi ini adalah metode dakwah yang sebetulnya pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu diturunkan ke muka bumi itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk liutammima makarimal akhlak. Jadi memang dakwah bilhal adalah metode yang sangat cocok untuk digunakan para dai di pedalaman suku Asmat.
Baik, ayah bunda sekalian, pertanyaan saya yang satu ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa ayah bunda tidak akan temukan di dalam berita atau referensi-referensi buku, dan kita akan bertanya langsung kepada dai yang memang secara langsung bercengkrama ya, kemudian bersosialisasi dengan suku Asmat secara langsung. Baik, Ustadz Abdul Somad, pemirsa di rumah penasaran, sebetulnya suku Asmat itu mungkin punya tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang hanya ada di sana, di suku Asmat. Baik, ya. Mungkin Ustadz bisa bercerita, Ustadz. Secara garis besar, suku Asmat itu masih mempertahankan budayanya. Sehingga tiap tahun itu ada namanya pesta budaya. Kemudian pesta ulat sagu itu di rumah adat mereka, nanti mungkin bisa ditampilkan. Kemudian ada juga jelang 1 Desember. Jelang 1 Desember itu salah satu adat yang sampai sekarang masih mereka amalkan, masih mereka kerjakan, itu hamburan debu. Apa itu, Ustaz? Ya seperti apa ya? Ketika kita melihat orang, wajib untuk kita melap mukanya dengan lumpur. Itu khusus untuk 1 Januari itu laki-laki, 2 Januari itu untuk perempuan. Jadi untuk tanggal 1 Januari itu adatnya mereka gosok lumpur seluruh tubuh. Siapapun dia ketemu. Mau dia itu suku Jawa, Bugis, Buto dan lain sebagainya. Jadi mereka itu luar biasa. Mereka tidak pandang dia dari mana. Baik, itu lumpurnya lumpur khusus atau lumpur dari lumpur mana? dari laut, yang mereka pakai untuk kejar. Jadi itu makanya setiap biasanya kalau kami di sana setiap menjelang 1 Desember itu rata-rata kiosnya mereka itu tutup, teman-teman pedagang, untuk menghindarkan itu. Dan itu masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Ya. Kemudian juga ada adat acara makan ulat sagu di rumah adatnya, namanya rumah bujang. Rumah bujang itu khusus orang-orang bujang yang tinggal di situ. Oh gitu. Yang tidak bujang ya, yang punya istri ya tinggalnya di rumah. Nah, ini menarik, itu ayah bunda sekalian. Jadi luar biasa. di suku Asmat ada satu kampung yang isinya rumah bujang. Bujangan hampir semua. Kampung semua, Ustaz. Hampir semua kampung. Hampir satu kampung itu semua isinya kampung. bujangan Semua kampung semua. yang di Asmat punya Masya rumah Allah. bujang. Iya. Jadi itu mereka luar biasa. Keakrabannya, kemudian sosialnya, kemudian kekeluargaan itu sangat mereka jaga. Iya. Mereka itu tidak pandang kau dari mana. Selama Anda sudah masuk dalam ruang lingkup kami, maka Anda adalah saudara kami. Masya Allah. Itu prinsipnya orang Asmat. Masya Allah. Dan itu non Muslim ya, Ustaz? Non Muslim. Non Muslim ya. Non Muslim maupun Muslim sama. Sama ya? Alik. Oh, Masya Allah. Baik, ayah muda, pemirsa Garamatan Foundation Channel dimanapun Anda berada. Setelah kita mendengarkan cerita yang luar biasa dari Ustadz Abdul Somad ya, dalam hal mendakwahkan syiar Islam di pedalaman, ternyata kita ya yang berada di kota, kita yang berada di Jakarta, kita yang berada di luar Papua ya, itu harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, di mana dengan Rp1, dengan kontribusi donasi yang Bapak, Ayah, Bunda sekalian keluarkan, insya Allah bisa mensupport dakwah pedalaman di pedalaman suku Asmat. Saya akan bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, kira-kira potensi apa yang mungkin bisa disupport dari luar Papua sehingga dakwah antum bisa mendapatkan sponsor, bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang di luar Papua terkait dengan donasi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, jadi sebelumnya teman-teman ayah bunda harus tahu bahwa geografis untuk wilayah Kabupaten Asmat itu terdiri dari rawa, sungai, dan lautan. Jadi ketika kita mau silaturahmi atau safari dakwah, maka itu yang kami pakai adalah speedboat. Memang kami sudah punya speedboat. Cuma ketika kami jalan sendiri, ada kekhawatiran yang kami khawatirkan, sehingga untuk speedboat sangat kami butuhkan. Tuh, untuk menambah kekuatan personil dakwah. Kemudian juga sana masih banyak tempat-tempat yang belum kami kunjungi, dan di sana sangat membutuhkan, seperti sekarang lagi pembangunan masjid di Asmat sendiri sudah sementara berjalan. Kemudian juga di kampung-kampung juga ada beberapa kampung itu yang sudah sementara mendirikan masjid dan musola.
Sehingga kami sangat mengharapkan sumbangsi, dukungan, doa dari kaum muslimin, ayah bunda dimanapun berada. Kemudian jilbab juga, Al-Quran, dan juga perluasan lahan dakwah. Ya. Jadi di sana kami ada lahan tapi masih kurang luas. Kami ingin tambah. Nah, itu kami belum sebarkan keluar. Karena kami belum tahu apakah ada donasi yang mau masuk atau tidak. Sehingga kami masih pending dulu. Tapi kalau ada dukungan, maka kami akan buka kembali di sini. Ya. Apakah Ustadz Abdul Somad ada rencana untuk misalkan membangun pondok pesantren ya, seperti pondok pesantren yang dibangun oleh Tuan Guru Ustadz Fadlan Garamatan di Bekasi ya, membangun pesantren yang representatif di mana orang-orang suku dari berbagai suku di pedalaman Papua bisa menuntut ilmu agama di sana. Adakah rencana itu, Ustaz? Ya, sebenarnya kami sudah punya rencana. Kebetulan kami kan dakwah bukan hanya di Asmat saja. Bukan hanya sekitaran Asmat, bukan hanya sekitar suku Asmat, bukan hanya kaum muslimin yang di Asmat, tapi kami sudah melebarkan dakwah ke Kabupaten Mapi. Itu kami alhamdulillah saat sekarang ini kami sudah bangun asrama rumah Quran. Kami punya rumah Quran, terus bangun asrama rumah Quran. Itu perlu perlengkapan untuk mengisi rumah Quran. Sehingga ketika kita jemput mereka dari pedalaman untuk datang tinggal di asrama, boleh sekolah di mana saja. Seperti itu. Memang kami punya rencana bangun sekolah, tapi itu insya Allah kalau memang Allah ridhoi, Allah mudahkan, insya Allah kami akan bangun. Baik. Untuk mempermudahkan teman-teman yang karena dia tidak seperti ini, Ustaz. Kalau di teluk begini kelihatan, tidak. Iya. Harus keluar masuk. Jadi kampung-kampung itu di luar. Iya. Sehingga butuh kendaraan yang bisa mengambil mereka. Begitu. Baik. Ayah bunda, para pemirsa Garamatan Foundation dimanapun Anda berada, para donatur, para muhsinin, orang-orang baik di seluruh Indonesia, di sini ya, di Papua Irian Jaya ya, wabil khusus di pedalaman suku Asmat Merauke, mereka membutuhkan bantuan uluran tangan dan juga donasi dari ayah bunda sekalian ya. Ingat bahwa harta yang abadi adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan untuk kebermanfaatan para pencari ilmu, para pendakwah yang dimana mereka menyebarkan kebaikan, menuntut ilmu kebaikan, dan ketika mereka terus-menerus ya menimba ilmu itu, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir untuk ayah bunda sekalian, para pemirsa Garamatan Foundation dimanapun berada. Dan jika Anda ingin berdonasi, mengeluarkan wakaf, infak dan sedekah, insya Allah kami akan membuka rekening khusus untuk kita salurkan ke para pendakwah ya. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad di pedalaman suku Asma, dengan rekening yang mungkin nanti ayah bunda bisa lihat di bawah ini. Insyaallah kita akan salurkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asmat Merauke, insyaallah. Baik, Ustadz, tidak terasa kita memasuki ke pertanyaan terakhir, Ustadz. Ini terkait dengan harapan dari seorang dai pedalaman, cita-cita, visi dan misi ke depan, rencana dakwah antum khususnya di tanah lahir antum di Asmat atau Papua Irian Jaya secara umum. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Cita-cita dan harapan antum? Sebagai seorang duat pedalaman Papua, khususnya Asmat, Merauke dan Mapi, pada dasarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Kami ingin punya cita-cita itu bisa pertama jelas menginginkan agar masyarakat bisa mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Itu yang terpenting dalam cita-cita saya. Betul. Selain menyebarkan Al-Quran, kemudian membumikan Al-Quran, menebarkan jilbab, itu semua cita-cita yang sangat kami dambakan. Betul. Nah, siapa tahu dengan cita-cita yang kami cita-citakan, punya pondok pesantren, punya rumah tahfiz, itu lebih luar biasa lagi. Betul. Makanya kami sangat mengharapkan, harapan kami semoga
saudara-saudara, ayah bunda yang dengar apa yang kami katakan ini, semoga bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Harapan kami semoga Islam ini bisa menyebar luas, bukan hanya di Papua saja, Ustaz. Ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Maka semoga kami juga mohon doa dan dukungan. Semoga kami tetap istiqomah, semoga kami tetap diberi kesabaran, kekuatan untuk mendakwahkan kalimat tauhid dimanapun kami berada. Bukan hanya di Papua, bukan hanya di Asmat, tapi ketika kami sampai di mana saja, maka tauhid adalah yang pertama yang kami sampaikan. Allahu Akbar. Para pemirsa Garamatan Foundation Channel di rumah dimanapun Anda berada, itulah wawancara kami ya selama kurang lebih 1 jam ya. Kita berada di Igai Manawas ini setelah lelah kita melaksanakan Jambore Dakwah Internasional. Di sela waktu itu kita bertemu dengan para dai, para tuan guru ya, para guru besar, para pendakwah yang luar biasa ya, yang mereka mendedikasikan semua aktivitas hidup dan perjuangan mereka untuk dakwah. Mari kita doakan semua para pendai, para guru, para asatid yang mendakwahkan Islam ya di pedalaman dimanapun ya, tidak hanya di Papua, di Kalimantan, di pedalaman Jawa, di Sumatera ya, bahkan sampai ke Aceh ya. Itu mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya, diberikan umur panjang sehingga kebaikan mereka terus ya bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka adalah salah satu dari para pembawa hidayah yang diwariskan oleh para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wawancara eksklusif kami dengan Ustadz Abdul Somad dari Igai Manawas, Fak-Fak Papua Barat, Garamatan Foundation, dengan doa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Somad. Jazakallah khair. Sebentar saya pulang. Insyaallah. Aduh, sedih ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi sama Allah, Ustaz. Kita ketemu lagi, Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna